Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, setiap malam Jumat ada segmen Radio Horor Indonesia, di mana di sini saya akan membacakan beberapa cerita-cerita mistis untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman mistis dan ingin ceritanya dibacakan di sini, bisa dikirimkan melalui email kami di adaapagerangan20@gmail.com, atau detail yang lain bisa cek di kolom deskripsi ya. Malam ini saya ada beberapa cerita pendakian, dan paling banyak itu terjadi di Gunung Lawu. Ada apa ya di gunung ini? Kayaknya banyak banget pendaki-pendaki yang mengalami beberapa kejadian janggal di gunung ini. Nah, sebelum terlalu malam, langsung saja kita simak cerita yang pertama. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Sedikit cerita tentang pengalaman mistis ketika mendaki Gunung Lawu. Waktu itu kami mendaki 3 orang, saya, Dipta, dan Windy. Saya berangkat bersama Windy dari Jogja dan janjian bertemu dengan Dipta di basecamp Cemorosewu. Kebetulan saat itu Dipta sedang di Ngawi dan berangkat dari rumah, ketimbang harus bolak-balik ke Yogyakarta. Awalnya kami bertiga berencana berangkat 6 orang, tapi 3 orang memberi kabar tidak bisa ikut pada H-2 keberangkatan. Seperti pendakian yang biasanya, kami berencana istirahat di basecamp semalam dan besok paginya mulai mendaki. Saya dan Windy sampai di basecamp Cemorosewu pada pukul 7 malam, dan ternyata Dipta sudah menunggu di masjid depan basecamp. Malam itu udara terasa dingin seperti biasanya. Setelah makan dan sedikit ngobrol dengan teman-teman pendaki lain, api unggun yang menyala mengantar kami beristirahat. Paginya kami memulai pendakian. Di Gunung Lawu cukup banyak pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh para pendaki. Trek Cemorosewu ini tergolong trek paling dekat, yaitu sekitar 8 km. Trek rata-rata bebatuan yang telah ditata rapi. Waktu di perjalanan menuju pos 4, kami bertemu dengan seorang bapak-bapak yang melakukan solo hiking alias mendaki sendirian. Bapak itu berasal dari Surabaya. Bapak itu juga mengaku bekerja di salah satu perusahaan kontraktor. Menurut saya, ada yang sedikit aneh dengan bapak itu, lantaran dia hanya membawa daypack kecil. Tapi kalau sekarang mungkin udah nggak aneh lagi ya. Bapak ini orangnya sangat mudah berbaur dengan orang lain dan langsung bisa akrab dengan kami bertiga. Perjalanan kami bertiga menjadi lebih menyenangkan karena bapak tersebut selalu bisa membuat tertawa dengan pengalaman-pengalamannya yang sangat lucu. Di tengah perjalanan, saya penasaran dengan barang apa yang dibawa oleh bapak itu. Ternyata isinya hanya air mineral dan kemenyan. Loh, nggak bawa sleeping bag pak? Tanya saya penasaran. Enggak mas, saya nginep di warung dekat Hargodalem. Di sana saya biasa pinjam sleeping bag. Sebulan sekali saya sowan. Jadi ya udah biasa, jawab bapak itu. Memang di Gunung Lawu sangat banyak orang seperti bapak ini. Sebab di Gunung Lawu terdapat sebuah makam di dalam bangunan yang bernama Hargodalem.
Jika ingin melihat orang melakukan tirakat di sana, biasanya pada malam 1 suro. Beberapa bahkan ada yang membawa kambing ke atas. Kebayang gak tuh? Sekitar pukul 5 sore, kami bertiga akhirnya sampai di camp terakhir. Di sana terdapat warung Mbok Yem yang terkenal dengan sebutan warung tertinggi di Pulau Jawa. Ketika itu, kami bertiga beristirahat sebentar di dekat warung Mbok Yem dan berencana mendirikan tenda. Bapak itu berpamitan sebentar kepada kami. Katanya dia mau sowan dulu ke Hargodalam. Gunung Lawu memang terkenal dengan hawanya yang sangat dingin. Dari situ saya punya ide untuk ngecamp di dalam sebuah gubuk yang beratapkan seng dekat Hargodalam dan berharap meminimalisir dinginnya Gunung Lawu. "Bu, apa bisa ngecamp di bangunan itu ya?" tanya saya kepada penjaga warung Mbok Yem. "Ya, Mbok Yem itu sendiri." Dijawab oleh Mbok Yem, katanya sih bisa aja. Jadi tanpa pikir panjang, aku dan Windy langsung mendirikan tenda. Waktu itu, Dipta sangat kelelahan dan tidak ikut mendirikannya. Ada beberapa bangunan yang beratapkan seng di sana, dan kami memilih bangunan sebelah kiri, karena di bagian kanan pada pintu terdapat gambar setan. Dengan beralas tanah dan beberapa jerami, kami membuka tenda dari dalam tas carrier. Mulai dari sini, kejanggalan demi kejanggalan mulai muncul. Hampir 45 menit, saya dan Windy selalu gagal untuk memasang frame dan menancapkan pasak. Padahal waktu sebelum berangkat, kami sudah cek dan semua normal. Saya sempat kesal lantaran langit di atas Gunung Lawu sudah mulai gelap. Tapi nggak tahu kenapa, waktu itu saya berpikiran untuk menggeser sedikit lokasi tenda agar tepat di depan pintu. Lalu kami mencoba mendirikan sekali lagi, dan tenda dengan mulus berdiri tanpa hambatan. Kami sempat bingung, tapi karena mungkin sudah lelah, sehingga kami tidak sempat berpikir yang aneh-aneh. Setelah tenda berdiri, kami langsung memasak untuk makan malam. Ketika kami memasak, Bapak asal Surabaya yang sebelumnya berpamitan ke Hargodalam bergabung kembali. Bapak itu bercerita tentang pengalamannya waktu masih muda. Suasana pun menjadi sangat hangat waktu makan malam itu. Kemudian ketika kami akan tidur, bapak-bapak tadi mengajak kami untuk tidur di warung saja dan akan membuatkan api unggun untuk kami. Tapi kami menolak secara halus. Pikirku, masa kita udah susah-susah mendirikan tenda kok malah disuruh tidur di luar? Tapi anehnya bapak-bapak itu kok kayak sedikit memaksa untuk tidak tidur di tenda. Tapi kami selalu berhasil menolak secara halus. Namun aku sempat berpikir, apa sebenarnya alasan bapak itu sangat melarang untuk ngecamp di dalam gubuk tersebut? Karena kami bertiga sudah kelelahan, jadi langsung tertidur. Kemudian bapak itu berpesan, bila terjadi apa-apa, bisa langsung datang ke warung dekat Hargodalam, karena dia ada di sana. Kemudian saya langsung mengunci pintu dan langsung tidur di dalam tenda. Sekitar pukul 1 malam, saya mendengar ada seseorang yang menggedor-gedor pintu gubuk. Saat itu hanya saya yang terbangun, sedangkan Windy dan Dipta sudah tertidur pulas. Setelah kaget bukan kepalang, saya sedikit lega karena ternyata yang menggedor pintu gubuk adalah bapak yang tadi bersama kami. Setelah menggedor-gedor pintu gubuk, bapak itu kemudian bertanya keadaan kami. Setelah mendapat jawaban kalau kami baik-baik saja, bapak itu kembali mengingatkan, "Nanti kalau ada apa-apa bilang ya." Pesan bapak itu lagi pada saya. Setelah percakapan singkat itu, saya lanjut tidur. Sekitar pukul 2 malam, saya kembali terbangun karena bapak itu menggedor-gedor pintu gubuk lagi dengan pertanyaan yang sama. Saya sempat berpikir janggal sih, kenapa bapak-bapak ini? Sebenarnya ada apa sih? Kemudian setelah itu saya jadi sulit tidur. Tidak beberapa lama, saya mendengar ada orang yang berjalan di sekitar gubuk yang kami tempati. Awalnya saya mengira bahwa ada seseorang yang mungkin mencari tempat untuk kencing. Tapi suara kaki itu semakin lama semakin kencang dan mendekat. Semakin lama, suara itu semakin kencang dan seperti orang yang memakai sepatu besar atau boot.
Suara kaki itu seperti terus-menerus mengelilingi tenda kami. Sempat merinding sih waktu itu. Kemudian saya langsung menyalakan lampu tenda. Tidak lama Windy terbangun dan bertanya pada saya, "Suara apa itu?" Saya hanya menggeleng dan menyuruhnya untuk tidur saja. "Gak usah digubris, Win, gak apa-apa." "Kenapa kok lampunya dinyalakan? Aku gak bisa tidur," sambung Windy. "Ya udah, aku matiin lagi." Sebenarnya tujuan saya menyalakan lampu waktu itu agar kelihatan jika memang ada wujud yang mungkin masuk ke dalam bangunan gubuk. Sebab jika memang ada, mungkin saja saya akan membangunkan Windy dan Dipta dan langsung bersama membuka tenda agar tidak lagi penasaran. Setelah mematikan lampu, suara kaki itu perlahan menghilang dan saya tanpa sadar ketiduran. Sekitar pukul 3:30 pagi, bapak itu kembali menggedor-gedor pintu gubuk. Namun kali ini saya sengaja tidak menjawabnya. Ternyata gedoran semakin keras dan bapak itu terlihat sangat panik. Saat itu Windy lah yang bangun dan menjawab bapak itu. Akhirnya pada pukul 5 pagi, bapak-bapak itu kembali menggedor-gedor pintu gubuk, mengajak kami untuk sholat subuh. Pagi itu saya yang membuka pintu. Kemudian bapak-bapak itu langsung bertanya pada saya, "Gimana mas? Gak ada yang janggal kan tadi malam?" Saya hanya tersenyum sedikit lalu menjawab, "Hehe, bapak cerita aja dulu. Sebenarnya ada apa di sini? Siapa tahu cerita kita cocok. Tapi nanti dulu pak, saya sholat dulu." "Oh iya mas, monggo. Nanti ceritanya habis ini aja," jawab bapak itu sambil tersenyum. Setelah sholat subuh, saya diminta cerita duluan. Kemudian saya bercerita apa yang terjadi, mulai dari kejanggalan mendirikan tenda hingga ada orang yang berjalan memutari gubuk tersebut. Kemudian bapak itu malah tersenyum dan akhirnya bercerita apa yang terjadi di gubuk itu. Jadi, 2 bulan yang lalu di gubuk itu ditemukan ada orang yang menggantung dirinya sendiri, tepat di samping atas tenda yang didirikan oleh kami. Bapak-bapak yang menggantung itu ditemukan menggunakan sepatu boots. Bapak itu kemudian menunjukkan masih ada bekas goresan tali yang dipakai. "Jadi maklum kalau masnya nggak bisa mendirikan tenda di sana, karena di atasnya bekas lokasi orang bundir. Dan pas mas mendirikan tendanya agak samping, tenda langsung bisa berdirikan," kata bapak itu. Wahyu sempat kaget dan ternyata Dipta serta Windy juga mendengarkan percakapan kami berdua. Dipta dan Windy bahkan sempat syok. Kemudian mereka berdua langsung ingin packing tenda dan keluar dari gubuk tersebut. Ternyata terjawab alasan mengapa bapak-bapak itu mengajak kami untuk tidur di warung saja, dan mengapa ia selalu mengecek kami sampai 4 kali dalam semalam. Itu untuk memastikan tidak terjadi apa-apa pada kami. Bapak itu kembali bercerita, setelah kejadian ditemukannya orang menggantung itu, tidak ada pendaki yang berani ngecamp di bangunan gubuk tersebut. Kami hanya bisa saling pandang waktu itu. Mungkin itu pengalaman pertama kali ngecamp di TKP bekas orang bundir. Ini cerita pengalaman saya waktu ikut pendakian ke Gunung Lawu yang terletak di kota Karanganyar. Cerita ini sebenarnya udah lama sekali terjadi, sekitar tahun 2003, tepatnya malam tahun baru. Waktu itu, saya bersama kelompok pendaki gunung zaman SMA yang bernama Ramla Tapala, beranggotakan 8 orang, ditambah 2 orang dari adik kelas yang ingin bergabung karena tidak diizinkan bergabung dengan kelompok pendaki Gunung Kompas. Waktu itu tepat tanggal 30 Desember pukul 4 sore, kami tiba di wisata Cemoro Sewu yang kami jadikan spot untuk memulai pendakian. Kami memilih Cemoro Sewu karena trek yang ringan dibandingkan Cemoro Kandang. Ya maklumlah, kami masih sangat amatir waktu itu. Malam tanggal 31 Desember, kami menginap di Cemoro Sewu karena saat itu tiba-tiba beberapa senter yang kami bawa mengalami masalah dan parahnya
2 orang anggota dadakan tadi malah tidak membawa alat penerangan. Niat untuk naik ke puncak lebih awal pun akhirnya pupus. Harapan kami, jika tanggal 31 Desember pagi kami sudah ada di puncak, maka besar kemungkinan kami bisa dapat tempat untuk mendirikan tenda. Karena biasanya malam tahun baru sudah penuh banget yang membuat tenda di puncak. Tapi karena ada masalah tersebut, kami pun mengurungkan niat kami. Dan besok paginya pada pukul 8, kami bergegas untuk memulai pendakian. Pendakian kami berlangsung lancar jaya. Maklum, pendaki siang hari lebih mudah dan enjoy. Kira-kira pukul 2 siang kami berhasil sampai di puncak. Benar sekali, ternyata di puncak sudah dipenuhi oleh tenda-tenda dari pendaki lain yang datang lebih awal. Setelah berputar-putar mencari spot untuk mendirikan tenda, akhirnya kami menemukan sebuah spot yang boleh dikatakan kategori fatal untuk didirikan sebuah tenda. Lah, gimana tidak? Lokasi dengan kemiringan sekitar 35 derajat dan tepat di tengahnya adalah bekas jalur air mengalir. Tapi ya apa boleh buat, pikir kami saat itu langit sangat cerah dan toh ini hanya sekedar buat istirahat siang ini. Lelah mendaki gunung, paling mantap makan mie rebus, terus nyeruput kopi hitam. Dilanjut nyedot rokok kretek. Mantep dah. Itulah yang kami nikmati setelah selesai mendirikan tenda. Sekitar pukul 4 sore, tiba-tiba saja yang kami takutkan datang. Kabut tebal menyelimuti, dan petir pun ikut meramaikan suasana dingin sore itu. Tidak lama kemudian, bagai disiram air dari langit, hujan pun turun dengan sangat deras. Kami berlarian ke arah tenda, bergegas menyelamatkan barang yang tidak tahan dengan air. Dan seketika itu juga, air bah menerjang tenda kami tepat di tengah-tengah tenda. Tenda pun roboh. Beberapa barang kami pun ada yang ikut terseret air ke bawah. Langkah emergensi pun segera kami lakukan. Setelah semua barang milik masing-masing anggota diamankan, giliran tenda yang roboh segera kami lipat di bawah derasnya hujan. Dan waktu itu, tenda yang kami pakai bukanlah tenda seperti sekarang, tapi tenda konvensional yang biasa dipakai anak-anak pramuka. Tahu kan, yang bentuknya segitiga dan bahannya tebal banget? Kebayang gak tuh, beratnya kalau basah seperti apa? Selesai packing darurat, kami segera rapat dadakan. Kalau masih bertahan di puncak, mungkin malamnya kita tidak akan kuat bertahan karena tenda roboh dan beberapa stok makanan hilang ditelan air bah. Akhirnya kami sepakat untuk nekat turun dalam keadaan hujan deras. Kami berbagi tugas. Yang sudah pernah naik Gunung Lawu bertugas sebagai leader, dan 2 teman nongkrong kami tadi ditugaskan untuk membawa tenda basah ini. Sementara saya saat itu dapat bagian sebagai sweeper. Dalam keadaan hujan deras, gelap, kedinginan dan alat penerangan seadanya, kami bergegas turun karena takut kemalaman. Disinilah semua keanehan mulai terjadi. Beberapa kali saya mendengar 2 orang pembawa tenda tadi mengeluh dan mengeluarkan kata-kata kurang pantas. Sebenarnya saya juga kasihan, tapi kata ketua itu sebagai hukuman untuk mereka. Karena prepare yang tidak maksimal dan berakibat semua anggota kena dampaknya. Hal aneh pertama kami adalah malam itu malam tahun baru. Sementara di bukit sebelah kami dapat melihat deretan lampu senter yang berbaris dan berliku-liku. Terlihat jelas karena hujan sudah mulai reda. Tapi anehnya, tidak ada satupun yang berpapasan dengan kami saat itu. Dengan hati tenang, kami coba berdalih kalau pendaki lain mungkin belum sampai di sini, karena kami masih belum bertemu dengan pos 5. Lama-kelamaan, kami merasa khawatir karena jalur yang kami lewati sepertinya bukan jalur Cemoro Sewu. Seringkali kami melewati rute yang tergenang lumpur, layaknya daerah yang belum terjamah. Saya kebetulan membawa senter, dan beberapa kali saya senterkan ke arah kanan kiri. Rasanya kami masuk hutan. Saya segera berteriak beberapa kali, "Leader, perhatikan jalur!" Dengan harapan
leader bisa menemukan jalur sebenarnya. Kembali saya mendengar suara jengkel dari pembawa tenda di depan saya. Meskipun saya tidak bisa melihat mereka, tapi saya masih ingat betul logat dan suara mereka. Berkali-kali sang ketua berteriak meminta pembawa tenda jangan berbicara yang tidak sopan dan sabar dulu. Sebentar lagi pos 5. Pengalaman horor pun dimulai. Ketika saya merasa jarak saya agak jauh dari teman di depan saya, tiba-tiba saja saya disalip dari belakang oleh seorang pemuda kurus yang memakai celana jeans potongan atas dengkul, kaos oblong hitam, dan tanpa senter. Saya sempat menyapa, "Mas, rombongan dari mana?" Tanpa jawaban dan menoleh, pemuda tadi terus saja berjalan tanpa menghiraukan saya. Pikir saya waktu itu ya, paling temennya ada di belakang, atau mungkin dia ketinggalan. Terus mengikuti suara leader, saya menyusuri jalan setapak berbatu, dan tepat samping saya adalah jurang yang kedalamannya tidak saya ketahui. Karena saat saya mengarahkan senter ke samping bawah, terlihat pemandangan yang gelap gulita saja. Tiba-tiba, saya melewati sekelompok orang duduk di atas batu besar yang kurang jelas bentuknya. Karena tanpa ada penerangan sama sekali. Ya, hanya hitam saja gitu. Kalau tidak salah jumlahnya ada 4 orang. 2 di antaranya duduk di atas batu di tepi jurang dengan potongan rambut gondrong. Sedangkan 2 lainnya berdiri bersandar di batu tersebut. Sempat saya mengarahkan senter ke arah mereka, tapi hanya ke arah batu yang mereka duduki. Dan saya melihat penampakan botol bir serta botol air mineral yang isinya berwarna kekuning-kuningan. Sedangkan di sekitar botol berserakan kulit kacang. Sambil menyapa, saya mencoba bertanya, "Maaf mas, ini jalur Cemoro Sewu kan?" Namun mereka hanya mengangguk. Pikir saya ya mungkin mereka lagi tinggi nih. Keanehan terakhir adalah ketika kami berhenti pada sebuah batu besar yang menempel di tebing. Ketua kami bilang dengan sangat hati-hati bahwa ternyata kami sudah dikerjain oleh makhluk gaib di sana. Karena tanpa sepengetahuan kami, ternyata ketua sudah memberikan sebuah coretan dari batu di batu besar tadi. Dan dia sudah ketiga kalinya melewati batu besar itu. Akhirnya kami pun berdoa bersama. Dan peringatan keras ditujukan pada pembawa tenda yang selama perjalanan selalu mengeluh dan berbicara kotor. Selesai berdoa dan ritual meminta maaf, kami lanjutkan perjalanan kembali. Nah, betul saja. Sekitar 1 jam perjalanan, kami langsung bertemu dengan pos 5. Segera kami istirahat menenangkan diri dan mengisi perut yang sudah keroncongan dari tadi. Sekitar pukul 3 dini hari, kami akhirnya sampai di Cemoro Sewu. Wah, lega rasanya hati ini. Sampai di Cemoro Sewu, kami belum ada yang bercerita soal kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama turun gunung. Baru beberapa hari setelah kami sampai di rumah, kami baru saling menceritakan apa yang terjadi. Pas kami ngumpul di warung mie ayam langganan kami, kebetulan salah satu teman saya nyeplos kalau ketika pendakian kemarin, dia mendengar ada yang memanggil-manggil namanya, suaranya cewek. Ketika kutanya juga tentang orang-orang yang berada di jalur yang ditemui ketika turun, teman-teman kompak mengatakan bahwa mereka tidak melihat apa-apa, tidak melewati rombongan pendaki maupun disalib oleh seseorang. Siapa mereka? Waktu itu pas tanggal 17 Agustus. Saya mendaki bersama teman saya, 5 cowok dan 1 cewek. Kami berangkat pagi hari dari base camp sekitar jam 8 pagi. Awal-awal sih saya tidak tahu kalau teman saya yang cewek ini sedang datang bulan. Ketika sampai di Cibunar, ditanyalah sama tim ranger, "Yang cewek lagi nggak datang bulan kan?" Terus teman saya yang cewek bilang, "Lagi datang bulan pak." Tim ranger lalu pesan, "Yang cowok tolong jagain teman cewekmu ya." "Siap," kami jawab dengan serentak. Perjalanan pun diteruskan. Awalnya tidak ada keanehan sama sekali. Ya biasa-biasa aja lah.
Terus pas udah melewati jalur Bapatere itu, hampir maghrib lah. Kami semua break dulu untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib dan isi tenaga, kami mulai melanjutkan lagi perjalanan. Itu juga masih biasa aja sih. Dan setelah melewati Batu Lingga, kami memutuskan untuk ngecamp. Nah, disinilah kejanggalan mulai terjadi. Di saat tenda sudah siap, saya memutuskan untuk tidur duluan. Ketika jam 11 malam saya terbangun, dikarenakan muka saya ada yang memukul kenceng banget. Wah, kayak dendam nih. Sampai saya mau marah. Pas bangun, lah kok semua teman saya masih pada tidur dan posisi saya agak jauh. Dari situ saya baru ingat, ternyata malam ini adalah malam Jumat. Saya memutuskan untuk tidak tidur lagi sampai summit attack. Setelah summit, perjalanan seperti biasa. Mungkin juga banyak sahabat pendaki yang lain, jadi nggak ada masalah sampai ke puncak. Setelah turun dari puncak, kami terpencar menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok ada 3 orang. Kelompok pertama turun dari puncak pada jam 10 pagi dan sampai di tenda sekitar jam 11. Sedangkan kelompok kedua, yaitu kelompok saya, turun dari puncak jam 10 pagi sampai Batu Lingga pada jam 2 siang. Terasa lama banget, tapi kami happy aja. Setelah sampai di tenda, kami memutuskan untuk makan dulu. Dan setelah makan lanjut turun. Di perjalanan kami kembali terpisah. Kelompok pertama memaksakan turun duluan dari Kondang Amis. Sedangkan saya berhenti dulu di Kondang Amis karena sudah mau azan maghrib. Nah, disinilah kelompok pertama mulai mengalami kejanggalan saat di leweng datar, teman saya yang satunya minta break dulu. Sementara teman saya yang satunya lagi malah mainan senter. Dan ketika dia nyenter-nyenterin ke belakang, kurang lebih ada 2 meteran, cahaya senternya menyorot sosok pocong. Langsung saja senternya dia matikan, dan dia pun langsung diem. Ketika ditanya, dia cuma jawab, "Enggak kok, enggak apa-apa." Setelah sampai base camp, barulah banyak cerita dari masing-masing tim tentang pengalamannya selama pendakian. Dikiranya pengalaman horornya sampai situ aja. Ternyata pas semua udah pulang dan ketika teman saya sedang tidur, ada yang mengetok-ketok jendelanya. Begitu dia lihat, ternyata itu adalah pocong yang sama seperti yang ia lihat di leweng datar. Dia pun langsung lari ke ruang tamu dan tidur di sana. Keesokan harinya, dia bercerita pada saya dan nginap di rumah saya. Ternyata pocong itu masih ngikutin. Pas jam 12 malam, posisi saya belum tidur dan mendengar suara-suara yang gak jelas. Saya tidak menghiraukan karena sudah biasa. Ketika jam 1 malam, teman saya sedang tidur tiba-tiba berteriak, Man, tolong man." Ketika saya membangunkannya, dia tidak bangun-bangun. Terpaksalah pakai kekerasan. Saya tampar tuh mukanya, baru dia bangun. Terus saya tanya, kenapa dia? Dia bilang katanya ditarik-tarik mau dibawa oleh sosok pocong ke tempat yang sangat gelap. Tapi tak pikir-pikir, gimana caranya sosok pocong itu menyeret-nyeretnya sih? Ya udahlah, terus saya suruh tidur aja karena masih jam 1 malam. Setelah dia tidur lagi, gak sampai 5 menit, dia gitu lagi. Dan sama membangunkannya juga harus pakai kekerasan. Plak, 2 kali saya tampar. Setelah bangun dia seperti orang yang mau nangis. Dan saya baru ingat bahwa dia belum sholat isya. Lalu oleh saya suruh untuk ambil wudhu. Dan setelah ambil wudhu, baru tenang tuh. Yang tadinya agak mencekam jadi biasa lagi. Dan untungnya sosok pocong itu tidak menampakkan diri lagi setelah malam itu. Mungkin udah puas nakut-nakutin kali ya. Jadi begitulah ceritanya. Semoga jadi bahan pembelajaran buat yang lain. Karena di gunung harus bisa menjaga sikap dan jangan lupa ibadah. Akhirnya hari pengumuman kelulusan pun tiba. Penderitaan karena menunggu hasil pengumuman pun terjawab.
Aku termasuk salah satu siswa yang lulus. Lega rasanya. Sebagai tanda syukur, aku bersama dengan teman-temanku yang lulus mengungkapkannya dengan berjalan kaki dari sekolah menuju Tugu Jogja. Sampai di Tugu, kami semua mengumandangkan lagu mars sekolah sekeras-kerasnya dengan tangan terkepal di dada. Sangat memorable. Pada saat malam wisuda, Pak Sam, guru pertama yang ingin kusalami. Saat bertemu dengannya, tubuhku malah seperti bergerak sendiri untuk memeluknya. Aku mengucapkan terima kasih karena sudah membantuku melewati masa-masa sulit karena kemampuanku. Pak Sam membalasnya sambil menepuk-nepuk punggungku. Dia berpesan, setiap saat aku membutuhkannya untuk bertanya atau menghadapi hal sulit, aku tinggal datang saja ke rumahnya. Tidak lupa dia berpesan agar aku tetap berusaha menemukan kedamaian dengan kemampuan yang aku miliki. Sempat dia bertanya, setelah lulus ingin kemana? Aku menjawab, belum memutuskan. Aku hanya mengungkapkan kalau aku punya nazar. Jika lulus, aku ingin mendaki Gunung Merapi. Ya, aku pribadi sebenarnya punya nazar. Jika lulus akan mendaki Gunung Merapi. Oleh karena itu, aku harus menuntaskan nazarku. Tapi sayangnya teman-teman sekolahku yang tergabung dalam Padebri ternyata tidak ada yang bisa menemaniku. Aku lalu mencoba menghubungi salah satu temanku di Mapala UGM untuk menanyakan apakah kira-kira ada yang bisa menemaniku naik ke Merapi. Dan ternyata kebetulan ada salah satu orang juga yang ingin mendaki Gunung Merapi. Akhirnya rombongan kecil yang terdiri dari 3 orang berangkat menuju Gunung Merapi. Aku, temanku yang bernama Mas Bernard, dan seorang lagi bernama Mas Jajang. Karena kurang pengalaman dan bukan pendaki profesional, kami memilih jalur yang relatif mudah, yaitu lewat jalur Selo Boyolali. Perjalanan mendaki Gunung Merapi pun dimulai. Semenjak awal perjalanan, aku sengaja membuka mata ketigaku lebar-lebar, sehingga alam sebelah sepanjang jalur pendakian pun tampak olehku. Layaknya daerah yang secara umum jarang dijamah oleh manusia. Mereka yang menghuni lebih banyak berjenis siluman, atau dalam bahasa Jawa disebut lelembut. Sejauh yang mata ketigaku bisa lacak, beberapa siluman memiliki energi sangat kuat. Kuat bagiku adalah jika mereka sampai bisa mempengaruhi keadaan alam baik dimensi manusia maupun dimensi mereka. Kalau keadaan alam saja bisa mereka pengaruhi, bagaimana dengan pikiran manusia seperti kami? Pertanyaannya, dari mana energi sekuat itu mereka dapatkan? Gak tahulah, aku sendiri juga kurang bisa menjelaskan. Aku hanya bisa menebak-nebak dengan melihat pola energinya. Beberapa dari mereka dulunya pernah nyata atau pernah menjadi manusia. Tetapi apa mungkin manusia bisa mendapatkan dan menampung energi sebesar itu? Laku prihatin atau cara apa yang mereka lakukan sampai bisa menjadi seperti sesakti itu? Apa memang orang zaman dulu sakti-sakti? Banyak pertanyaan yang sampai saat ini belum terjawab olehku. Beberapa gambaran yang kudapat memang cukup unik saat melacak mereka ini. Ada yang memang mereka dulunya adalah orang yang sudah mencapai taraf kekuatan atau kesaktian jauh sampai batas puncak. Dan sampai pada titik ini, tubuh mereka sudah tidak mampu lagi menampungnya. Tubuh mereka terurai sampai tingkat sel bahkan molekul. Secara fisik mereka hilang, namun secara energi dan kesadaran mereka tetap ada. Hanya seperti berpindah dimensi saja. Dan mereka malah melekat dengan lingkungan sekitar mereka atau alam. Istilah yang biasa digunakan adalah moksa. Moksa bagiku tidak hanya sebuah proses terangkat menuju ke alam divinitas atau keilahian. Istilahnya sih terangkat ke atas, tapi kadang proses yang terjadi adalah mereka malah terangkat ke samping, atau bisa dikatakan juga malah menyatu dengan alam, seperti berpindah dimensi dan nyangkut di sana. Kenapa bisa seperti itu?
Aku sendiri cuma berkesimpulan karena tidak semua orang yang kesaktiannya mencapai batas puncak itu sifatnya baik. Yang jahat atau setengah baik juga ada. Ya, nggak ada yang sempurna lah. Mereka yang berkekuatan tinggi ini kadang dianggap menjadi penguasa atau istilah Jawanya disebut dangyang atau pepunden. Dangyang atau pepunden kadang juga tidak hanya dianggap penunggu suatu tempat, namun juga menjadi leluhur atau sesuatu yang dituakan dan wajib untuk sering diajak berkomunikasi, diberi sesaji, tumpeng atau kembang. Semua udah tau lah ya. Belum sampai di pos Watu Gajah, aku sudah merasa kepayahan. Begitu juga dengan Mas Jajang. Hanya Mas Bernard yang sepertinya tidak ada masalah. Treknya semakin ekstrim, jalannya semakin menanjak, jalurnya banyak kerikil dan berpasir, vegetasi dan tumbuhan semakin sedikit, udara juga semakin menipis, rasanya dingin yang menggigit. Tanganku sampai gemetaran saking dinginnya. Kabut mulai turun mengelilingi kami. Sampai di pos Watu Gajah, kami beristirahat sebentar. Kami memilih untuk tidak memasang tenda dan beristirahat di alam terbuka. Sempat aku merasa ada yang ganjil. Seharusnya sampai di pos Watu Gajah ini, kami sudah bertemu dengan beberapa orang dan rombongan yang tadi juga ikut naik bersama kami dari base camp bawah. Tapi kenyataannya, saat ini aku tidak melihat seorang pun. Bekas serakan dan beberapa sampah gunung yang aku lihat segera menepis pikiran aneh itu. Siapa tahu kan, mereka sudah berjalan ke atas duluan dan saat ini sudah sampai di pos Pasar Bubrah. Di luar dugaan, Mas Bernard malah memilih untuk menggelar alas tidur. Tidak lama kemudian, dia tidur ngorok tanpa rasa berdosa. Aku dan Mas Jajang lebih memilih untuk saling memijit kaki sambil mengobrol. Sedang asik bercengkrama, tiba-tiba dari arah atas muncul seorang laki-laki tinggi kurus bertelanjang dada dan berkulit sawo matang dengan menggunakan ikat kepala, berjalan cepat sambil membawa sebongkah gelondongan kayu besar panjang. Kayu itu dibawa dengan cara menggendongnya di pundak. Langkahnya yang cepat dan ringan menuruni jalan seperti tidak menyiratkan adanya beban berat yang sedang dibawa di pundaknya. Aku sempat berpikir bahwa itu adalah sosok dedemit. Tapi ternyata Mas Jajang pun juga melihatnya. Berarti bukan dedemit. "Nuwun sewu mas," kata sosok itu sambil berjalan melewati kami. Entah apa yang ada dalam pikiranku, atau memang saat itu aku sedang lemot atau terlanjur takjub dengan kemampuan orang itu membawa gelondongan kayu besar, karena aku seketika merespon, "Monggo mas, sakecaaken." Padahal orang itu sudah berjalan melewati kami, dan saat itu dalam posisi membelakangi kami. Tiba-tiba, langkah orang itu berhenti. Dengan sedikit menengok dan melirik tajam ke arah kami berdua, orang itu berkata, "Nanti kalau sampai pasar, hati-hati mas. Gak usah menoleh ke belakang. Nanti gak bisa pulang." Setelah mengucapkan kata-kata itu, orang itu kembali melanjutkan perjalanannya. Sampai akhirnya tubuhnya tidak nampak lagi dari pandangan kami. Hilang ditelan jalan setapak. Aku mengerti arti kata-kata yang diucapkannya. Namun aku dan Mas Jajang yang mendengarnya malah heran. Kenapa sampai pasar tidak boleh menengok ke belakang? Mungkin banyak yang belum tahu ya, jika yang namanya Pasar Bubrah hanya sebutan untuk sebuah pos atau pemberhentian setelah pos Watu Gajah ini. Tidak ada bangunan atau pasar dalam arti sesungguhnya. Tidak ada orang berjualan atau mendirikan lapak di sana. Hanya ada hamparan batu dan pasir yang luas tanpa vegetasi. Konon katanya, dulu entah pada zaman apa dan kapan, di tempat itu memang pernah ada pasar yang cukup ramai. Tapi pasar itu kemudian terkubur karena tersapu letusan Gunung Merapi. Cerita yang aku dengar di tempat itu sering terjadi kejadian aneh. Seperti sering terdengarnya suara ringkikan kuda dan suara-suara seperti orang berbicara, namun tanpa wujud. Atau suara gamelan seperti ada tanggapan wayang.
Saat ini orang-orang menyebutnya dengan pasar bubrah. Bahkan ada yang menyebutnya dengan pasar setan. Oke, lanjut. Awan gelap dan hitam di langit seakan mengingatkanku. Bisa gawat kalau sampai di atas gunung kami malah kehujanan atau terjebak badai petir. Sekejap aku dan Mas Jajang lupa dengan kata-kata orang tadi. Aku lalu membangunkan Mas Bernard, sementara Mas Jajang mulai berberes dan membersihkan sampah. Perjalanan sampai ke puncak masih memakan waktu 1,5 sampai 2 jam lagi. Sungguh perjuangan yang masih panjang. Pada hari itu, ternyata aku mendapat sebuah pelajaran lagi tentang eksistensi mereka. Sebuah buku psikologi yang pernah aku baca menyebutkan bahwa pengalaman berinteraksi atau melihat mereka biasanya adalah sebuah pengalaman personal. Hampir tidak pernah 2 orang atau lebih bisa melihat mereka atau mengalami interaksi dengan mereka secara bersamaan pada tempat dan waktu yang sama. Kayak misal tadi tuh, ternyata itu semua salah dan terpatahkan. Tidak peduli apakah punya mata indigo atau tidak, mereka bisa memperlihatkan diri pada lebih dari 1 orang di tempat dan saat yang sama. Nah, kayak waktu tadi tuh. Setelah hampir 45 menit kami berjalan, kami tidak berjumpa, berpapasan, atau menemui 1 orang pun pendaki yang naik bersama dengan kami. Kabut turun semakin tebal dan pekat. Jarak pandang kami seketika terbatas. Aneh ini, dan hampir tidak mungkin. Saat ini, kami seharusnya sudah sampai di pos pasar bubrah, dan setidaknya sudah bertemu dengan salah satu pendaki yang naik. Kegelisahan itu ternyata tidak kurasakan seorang diri. Mas Bernard dan Mas Jajang juga merasa ada yang tidak beres. Kekalutan tampak jelas di wajah mereka. Beberapa kali mereka memastikan medan dengan melihat sekeliling. Suasana semakin terasa aneh dan mencekam. Keadaan sekitar kami seperti diselimuti oleh rasa sunyi yang aneh. Wah, gak betul ini, gak betul, kata Mas Jajang mulai bergumam sendiri. Sedangkan aku melihat Mas Bernard entah kenapa seperti terengah-engah. Sepertinya dia mulai kesulitan nafas. Aku lalu mencoba memfokuskan pandanganku, tapi sia-sia. Sejauh mata memandang, hanya ada kabut. Sekeliling kami seperti diliputi tabir dari asap. Kami seperti terperangkap di dimensi lain. Pada saat hampir putus asa, tiba-tiba Mas Bernard seperti terpekik. Ada orang! Harusnya kami merasa lega mendengar kabar itu. Kenyataannya, keadaan yang kami hadapi malah jauh lebih mengerikan lagi. Apa yang kulihat tidak hanya kusaksikan sendiri. Mas Bernard dan Mas Jajang pun ternyata juga melihatnya. Dari arah kabut di depan kami, mulai bermunculan seperti sosok-sosok manusia dalam jumlah banyak. Awalnya kami mengira itu adalah para pendaki yang sudah berjalan mendahului kami. Tapi setelah kami perhatikan, ternyata bukan. Penampakan mereka bukan seperti seorang pendaki. Mereka malah seperti penduduk kampung dengan pakaian zaman dulu yang lusuh. Wajah mereka tampak pucat, kaku, dan dingin, tanpa ekspresi. Langkah Mas Bernard dan Mas Jajang mulai melambat. Mereka seperti sudah siap untuk menghentikan langkah mereka kapan saja. Hati kecil dan pikiranku seperti mengisyaratkan kami tidak boleh berhenti. Apapun yang terjadi, kaki kami ini harus tetap melangkah dan berjalan. Sebisa mungkin aku menarik Mas Jajang dan Mas Bernard supaya tetap melangkah. Sekeliling kami lambat-lambat mulai berubah. Kami seperti memasuki sebuah lorong dengan banyak lapak dan orang berjualan di kanan kirinya. Mereka berjualan. Aku melihat mereka menukar barang dan menerima uang, tapi tanpa berkata-kata dan tanpa berekspresi. Suasana pasar ini tidak lazim. Tampak seperti pasar, tetapi sunyi. Sunyi nyinyi, senyap pokoknya. Banyak orang melakukan aktivitas, tetapi hening. Bahkan bunyi hembusan nafas mereka saja sampai tidak terdengar. Benar-benar tidak lazim, sama sekali tidak wajar.
Beberapa dari mereka mulai memperhatikan kami. Kami bisa merasakan mata mereka menatap kami dengan tatapan kosong yang tak wajar. Rasanya seperti ditatap oleh orang mati. Aku mulai merasa beberapa juga mulai mengikuti kami dari belakang. Rasanya ingin menoleh ke belakang untuk memastikan apakah mereka mengikuti kami. Shh, jalan terus, jangan menoleh. Aku mengingatkan ketika melihat pergerakan leher Mas Bernard sepertinya ingin menoleh ke belakang. Sementara Mas Jajang berusaha mengeratkan tubuhnya denganku. Sepertinya dia benar-benar sudah ketakutan setengah mati. Keringatnya mengucur seapel-apel, maksudnya sejagung-jagung. Tubuhnya juga kurasakan bergetar tak karuan. Sudut mataku melihat beberapa dari mereka mulai menunjuk ke arah kami. Mas Bernard pun sepertinya melihat dan menyadari hal itu. Gerakan tangannya memberi kode untuk terus berjalan dan mempercepat langkah. Telingaku mulai menangkap bibirnya mulai membaca doa-doa. Semakin masuk ke dalam pasar, rasanya semakin tidak berani untuk memperhatikan sekeliling. Dada kami bertiga seperti mau pecah dengan rasa takut. Rasanya seperti merasa berada di tempat yang salah dan bukan semestinya. Ini alam mereka, bukan alam kita. Kita tidak seharusnya di sini. Pikiran-pikiran itu terus menghantui. Kami sekuat tenaga terus melanjutkan langkah, tidak berani sedikit pun berhenti. Entah sudah berapa lama kami berjalan. Perlahan-lahan kabut mulai turun dan menghilang. Sekeliling kami pun perlahan-lahan berubah. Bayangan pasar dengan lapak dan orang-orang itu akhirnya menghilang dan tidak tampak lagi. Sinar matahari sepertinya baru saja berhasil menembus dan menyinari kami. Suasana jadi seperti lebih terang dari sebelumnya. Kami merasa keadaan kami perlahan-lahan sudah aman. Jalanan di hadapan kami mulai melandai. Treknya semakin curam. Tapi kami justru lega karena kami menemui beberapa orang pendaki yang juga sedang mendaki bersama kami. Lama-lama, jumlah pendaki yang kami temui semakin banyak. Bahkan kami bertemu dengan segerombolan pendaki yang sedang beristirahat. Tidak terasa, kami ternyata sudah hampir sampai di puncak Merapi. Perasaan kami jadi semakin lega dan gembira karena ternyata kami bisa menyelesaikan jalur pendakian dan sampai di puncak Merapi. Mas Jajang sampai terduduk dan tertawa-tawa sendiri saking leganya. Sedangkan Mas Bernard tidak henti-hentinya tersenyum. Sementara aku, rasanya seperti hampir menangis. Pertama kalinya aku mendaki Merapi dan aku bisa mencapai puncaknya hari itu demi nazarku. Kami bertiga lalu berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Pada saat turun dari Gunung Merapi, ternyata aku jatuh pingsan. Mungkin sebenarnya aku kurang fit atau terlalu menguras tenaga ketika naik. Saat pingsan itu, aku seperti bermimpi. Seakan dijamu oleh seorang tua berpakaian putih. Orang itu memperkenalkan diri bernama Eyang Karta. Eyang Karta mengatakan kepadaku bahwa hubungan antara penguasa utara dan penguasa selatan selalu tidak akur. Eyang Karta berpesan, jika aku melihat bayangan awan berbentuk naga selama 7 hari berturut-turut mengarah ke pantai selatan, maka itu artinya keadaan dalam kondisi aman dan baik-baik saja. Tetapi jika sampai kurang dari 7 hari awan itu ternyata menghilang, maka Eyang Karta memintaku untuk secepatnya memperhatikan lereng Merapi dari arah desa Serumbung. Dirinya mengatakan kalau aku melihat barisan lampor menyerbu ke arah Merapi, maka akan terjadi sesuatu. Mimpi itu terputus hanya sampai di situ. Tahu-tahu aku sudah dalam perjalanan menuju sebuah puskesmas di Boyolali. Mimpi itu begitu berkesan, sampai tidak pernah bisa kulupakan. Beberapa tahun kemudian, aku melihat seperti ada bayangan ular naga di langit di antara gugusan awan. Bayangan naga berwarna ungu itu seakan mengarahkan kepalanya ke arah selatan. Apakah ini yang dimaksud oleh orang yang bernama Eyang Karta di mimpiku? Aku lalu mencoba mencari desa bernama Serumbung di internet. Ternyata memang ada desa bernama Serumbung di daerah Muntilan, Magelang. Dari desa itu,
lereng Merapi memang bisa terlihat jelas. Hari keempat, bayangan naga itu lama-lama menghilang. Perasaanku mengatakan memang sepertinya akan terjadi sesuatu. Aku coba mengikuti petunjuk yang diberikan dan pergi ke desa Serumbung. Mulai siang sampai malam, aku tidak melihat adanya penampakan apapun. Saat waktu menunjukkan pukul 9 malam, aku melihat seperti ada bayangan garis kuning kemerahan di arah lereng Merapi. Tadinya aku berpikir itu adalah penampakan lava pijar. Anehnya, kenapa lava pijar itu malah seperti berjalan ke atas dan bukan mengalir turun? Apa itu yang disebut barisan lampor? Lalu apa yang akan terjadi? Apakah Merapi akan meletus? Begitu banyak pertanyaan yang menggelayut dalam pikiranku dan tidak terjelaskan. Aku pun pulang dengan membawa pertanyaan itu. 2 hari kemudian, pukul 3:55 waktu subuh, sebuah guncangan besar yang hebat meluluh lantakkan kota dan membuat seluruh Indonesia bahkan dunia berduka. 27 Mei 2006, peristiwa gempa Jogja terjadi. Tahun 2000, saya dan Mapala kampus mengadakan pendakian massal untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saya saat itu semester 2 dan ikut andil dalam acara pendakian. Pendakian terbagi menjadi 10 regu dengan jumlah 1 regu 8-10 orang. Jumlah yang benar-benar ramai ketika pendakian. Kami semua bertolak dari Jakarta pukul 3 sore. Dan sampai di pos Gunung Putri Cipanas pukul 5:30 sore. Setelah simaksi, kami memulai pendakian setelah sholat maghrib, melalui pematang sawah dan turunan terjal, serta tanjakan yang curam 45 derajat, kami bertemu pos 1. Pos demi pos kami lalui, walaupun diterjang hujan deras saat pendakian, tapi tak menyurutkan langkah untuk sampai di alun-alun Surya Kencana yang berisi padang savana dan bunga edelweiss. Saat itu kami tiba di alun-alun Surya Kencana pada pukul 12:10. Segera kami membangun tenda di tengah guyuran hujan lebat. Ketua regu kami segera memasak air panas untuk semua anggota, dan kami pun beristirahat sampai 4:45 pagi. Kami dibangunkan untuk pendakian ke puncak Gunung Gede yang memakan waktu 45 menit saja. Setelah berfoto-foto ria dengan menyambut sunrise, kami turun pada pukul 6 pagi dan tiba kembali ke tenda untuk melakukan upacara bendera. Kami pun bermalam lagi di alun-alun Surya Kencana dan membuat api unggun pada malam harinya. Pada pukul 3 pagi, saya dibangunkan untuk segera packing dan kembali mendaki ke puncak Gunung Gede. Setelah itu, kami turun melalui arah pos Cibodas. Sekitar 30 menit kami berada di puncak Gunung Gede dan segera turun karena mengejar waktu. Saat tiba di persimpangan atau pertigaan antara kawah Gunung Gede, puncak Pangrango, kami diguyur hujan lebat. Suasana pagi hari pukul 6 sangat mencekam. Kabut tipis menghalangi pandangan. Kami pun segera bergerak turun. Saat bertemu 2 cabang jalan yang dikenal dengan Tanjakan Setan, teman regu kami Gatot terjatuh dengan luka pada pergelangan dengkulnya sampai tergeser. Karena hujan, ketua regu saya tidak mendengar teriakan saya. Mereka turun seperti tidak ada kendala. Regu kami regu terakhir pendakian. Saat itu, saya ada 5 orang bergantian mengangkat teman yang cedera. Saya dibuat bingung. Hampir 3 jam kami berjalan, tidak menemukan jalan. Kami hanya memutari Tanjakan Setan selama 15-20 menit. Kami berlima pun kelelahan dan membuka flysheet untuk berteduh. Dalam lebatnya hujan, kami dihampiri seorang pendaki perempuan berseragam mapala berwarna hijau tua. Perempuan itu mengatakan sesuatu. "Tunggulah sampai hujan reda," katanya. "Dan jangan mengambil trek ke arah kanan, ikuti trek kiri." Kemudian perempuan itu menghilang dari pandangan kami di tengah lebatnya hujan.
Saat hujan reda, kami pun turun. Entah kenapa, setelah saya ikuti petunjuk perempuan tadi, benar saja saya menemukan jalan keluar. Dan beberapa senior kami menunggu tepat di bawah tanjakan setan. Mereka dengan sigap menolong kami. Dan perempuan pendaki tersebut ada di belakang senior kami. Saya lalu bilang ke senior bahwa cewek itu bang yang kasih kita arah jalan turun, sambil saya menunjuk perempuan tersebut. Tapi anehnya, saya malah dibentak oleh senior. Lu itu ngaco aja ya. Lu kena hipotermia. Gak ada perempuan dari tadi di sini. Yang ada kita semua laki-laki. Saat itu saya langsung dibopong oleh senior dan dibawa ke shelter air terjun panas untuk beristirahat. Kami sampai di pos Cibodas pada pukul 5 sore dikarenakan harus memandu teman saya yang cedera. Sampai di bawah, saya dinasehati oleh senior. Yang lo lihat di tanjakan setan itu arwah pendaki Mapalai yang tewas karena nyasar dan kedinginan. Udah banyak yang lihat. Kami berlima cuma diam dan langsung dibawa ke rumah sakit Cipanas untuk pengobatan. Karena hampir semua yang terjebak nyasar mengalami cedera lengan dan kelelahan. Februari 2018, kami mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto ber-13. Terdiri dari aku, Oka, Aziz, Antoni, Haikal, Jendi, Gustin, Galih, Bang Kresno, Bang Alda, Bang Nanda, Wihdah, dan Jerry. Sebagian besar dari mereka adalah pendaki baru. Sebelumnya, aku dan Oka pernah mengajak mereka ke Gunung Gede sebagai pendakian pertama mereka dan berlangsung sukses. Kala itu kami berangkat dari stasiun Senen jam 2 siang dan tiba di stasiun Solo pada pukul 9 malam. Kemudian dijemput oleh kakakku dengan mobil pick-up L300 untuk diantar ke base camp Candi Ceto. Di tengah perjalanan menuju base camp, kami ditemani kabut dengan jarak pandang tidak lebih dari 2 meter. Mobil berjalan sangat pelan karena demi keselamatan. Hingga tibalah kami di pertigaan menuju Candi Ceto dan kakakku mulai ragu untuk belok kanan atau lurus. Di GPS menunjukkan harus belok kanan, tetapi kakakku ragu karena jalanan sangat gelap dan itu sepertinya tanjakan. Sampai ada minibus yang membunyikan klakson, kemudian menyalip kami dan berhenti di depan kami. Lalu pengemudi minibus membuka jendela dan menoleh ke belakang sembari bertanya, "Mas, mau pergi kemana?" Kakakku menjawab, "Mau ke Candi Ceto pak, base camp Gunung Lawu. Apa benar belok ke kanan?" Lalu bapak-bapak itu menjawab, "Iya benar, cuma jalannya ekstrim, jalan pelan-pelan aja. Kalau berhenti di tengah tanjakan, suruh semuanya keluar. Ganjal pakai batu, takut mobilnya kebalik." Wah, sumpah. Jawaban bapak itu membuat nyaliku ciut. Jam 11 malam, kabut gelap dan mendapat peringatan seperti itu. Tapi begitulah naik gunung. Perjalanan menemukan base camp itu kadang menjadi tantangan tersendiri, apalagi kalau jalan malam. Singkat ceritanya aja, kami telah sampai di base camp dengan selamat dan memutuskan untuk menginap sebelum keesokan harinya melakukan pendakian. Dan ternyata hari itu Gunung Lawu baru saja dibuka kembali untuk pendakian setelah ditutup karena cuaca buruk. Singkat cerita, pagi harinya setelah sarapan kami mulai melakukan pendakian. Saat melakukan pendaftaran, kami dapat wejangan agar tidak berpisah sesampainya di Pasar Dieng, atau disebut juga dengan Pasar Setan. Sepanjang perjalanan kami ditemani hujan. Tapi meskipun hujan, pendakian lumayan ramai hari itu. Tidak ada yang aneh, semua normal dan menyenangkan. Sekitar jam 4 sore, kami memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda di pos 4 karena hujan yang terus turun. 3 tenda untuk 13 orang, dan kami memutuskan untuk beristirahat semalam. Keesokan harinya, barulah kami jalan menuju ke puncak. Kita jalan sekitar jam 9 pagi dari pos 4.
Sampai di pos 5 kami mengambil beberapa foto, lalu melanjutkan perjalanan ke Gubakan Menjangan. Sampai disinilah kami berpisah menjadi 3 kelompok. Aku, Oka, dan 3 teman yang lain jalan duluan. Kemudian Anthony dan 2 teman yang lain menunggu di pohon tumbang karena mereka kebelet boker dan tisu basah dibawa oleh Bang Alda. Sedangkan Bang Alda bersama 4 orang lainnya berada di belakang. Waktu itu kabut mulai turun, mulai terasa di dunia lain. Tapi walau begitu, aku sangat suka suasana seperti ini. Kabut, dingin di sabana luas. Aku sangat menikmati. Rombonganku sengaja menunggu teman-teman yang lain di danau kecil di Gubakan Menjangan sembari mengambil air minum. Tadinya Oka mau jalan duluan, tapi aku cegah karena menurut peta di depan adalah Pasar Dieng. Setelah anggota kami lengkap, barulah kami jalan bersama melewati Pasar Dieng. Sepanjang perjalanan, kabut masih menemani. Jarak pandang tidak sampai 1 meter. Yang kulihat hanyalah 1 teman di depan dan 1 teman di belakangku saja. Begitulah lawu, kabutnya luar biasa hebat. Tapi sayangnya aku nggak ketemu sentot. Sampai Pasar Dieng, aku hitung anggotaku dengan cara bertanya. Ziz, belakangmu ada siapa? Atau, Lih, itu Bang Alda sama Bang Nanda udah kelihatan belum? Lalu dia menyebutkan yang dia lihat siapa aja dan alhamdulillah pas. Sampai di warung Boim kami beli gorengan sebentar dan melanjutkan perjalanan menuju puncak. Setelah sampai puncak, kami turun lagi ke warung untuk isi perut. Aku penasaran mengapa di Hargo Dalam ini banyak sekali dupa dan burung jalak hitam. Tapi aku nggak ambil pusing lah. Yang penting aku jaga sikap dan tidak ada niatan apa-apa. Setelah itu kami jalan pelan-pelan menuju tenda di pos 4. Aku jalan paling depan sambil bercanda dengan Anthony yang minta diajari bahasa Jawa karena dia adalah orang Bangka. Semenjak perjalanan tadi, baru kali ini dia mengajak bercanda. Padahal biasanya dia itu orangnya nyablak banget. Suka bikin sakit perut dengan banyolannya. Mungkin dari tadi dia diam karena kedinginan. Sampai akhirnya Oka sedikit ngebentak menyuruh untuk jalan lebih cepat karena sebentar lagi gelap dan sudah gerimis. Sedangkan kami tidak ada yang bawa senter. Aku dan Oka ini kalau naik gunung, kalau udah mulai gelap, hawanya mulai kemerungsung, pengen cepat-cepat istirahat. Keesokan harinya, kami packing dan jalan turun. Kemudian menuju ke stasiun Solo Balapan. Ketika sudah di dalam kereta, percakapan dimulai. Anthony bertanya ke Bang Alda. Bang, gue mau nanya. Kan gue nunggu lu di pohon tumbang karena mau boker. Tisunya lu yang bawa kan? Cuma gue kesel sama lu. Lu udah nyampe ke pohon tumbang, terus lu turun lagi. Ngapain sih bang? Hah? Maksudnya? Iya, gue sama Haikal tuh ngeliat lu udah naik. Cuma sendirian. Terus gue udah cengar-cengir nih mau minta tisu. Elunya malah balik badan. Terus balik jalan turun. Gua panggil-panggil, lu kagak noleh. Gua mau kejar lu, udah gak kelihatan karena kabut. Ya udah, gua tungguin aja sampai lu naik lagi. Apaan sih? Orang gua ketemu lu langsung lu minta tisu, langsung gua kasih. Kan gua jalan bareng Kresno. Gak mungkin jalan sendiri. Seketika hening di dalam kereta. Kami semua mikir. Tapi sumpah bang, itu badan lu, jaket lu, muka lu, kita bertiga ngeliat semua kok. Kami semua semakin bingung. Dan ternyata malam sebelum kami turun, teman-teman yang lain pada mendengar suara genderang perang ketika malam-malam di tenda. Ada yang mendengar suara gamelan yang samar-samar, tetapi mereka tetap keep silent sampai di kereta. Untungnya si Anthony ini tidak diikuti oleh makhluk yang serupa dengan Bang Alda. Kalau diikutin, wah nggak tahu deh bagaimana jadinya. Apalagi kalau dia diajak naik duluan. Yang aku dengar-dengar sih, peristiwa yang dialami Anthony seperti ini udah sering terjadi ya dengan pendaki-pendaki yang lainnya. Ada sosok yang menyerupai temannya yang ternyata itu adalah penghuni asli Gunung Lawu.
Itu dia beberapa cerita pendakian yang mungkin bisa saya bacakan untuk malam ini. Kalau sekarang kita mendengar cerita pendakian, kayaknya kejadiannya cuman gitu aja. Udah ketebak nih, pasti bakal gini. Ada yang mikir gitu? Itu karena kayaknya kita udah banyak sekali mendengar cerita-cerita pendakian, dan kejadiannya emang ya rata-rata berkisar seperti itulah. Beda ketika saya pertama kali cerita pendakian, ya mungkin di awal-awal channel ini ada sekitar tahun 2019. Saat saya membaca cerita pendakian tuh kayak, wah, ada ya yang begini ketika mendaki gunung. Tapi feel-nya bakal beda lagi nih kalau kalian sendiri yang mengalami pengalaman mistis saat mendaki gunung. Nah, kalau kalian mengalami, bisa dikirimkan melalui email kami dan akan saya bacakan untuk didengarkan teman-teman ada apa gerangan yang lainnya. Baiklah, sebelum kita akhiri episode RHI FM malam Jumat ini, seperti biasa ada segmen salam-salam untuk teman-teman yang sudah menuliskan komentarnya di episode RHI FM minggu lalu. Kalau minggu lalu saya bawakan dengan sebuah lagu, kali ini biasa aja ya. Katanya biasa aja. Ya udah, langsung aja kita dengarkan aja lah. Ingin ku ucapkan salam untuk teman pendengar. Salamnya buat siapa lagi ya? Salam pertama untuk Daniel Iskandar di Malaysia. Salam kedua untuk Desi Mulyana di Yordania. Vilas dari Sumedang, Mbak Yayuk di Semarang. Risma Yanti sama Bocil Bang Hardi ikut nyempil. Mai Madura, Bandi Solo Raya. Sing penting mancing dari Kendal. Romana yuk ikut budal. Mas Huda di Pekalongan, Teguh Lisyanti di Taiwan. Alia dari Lampung, Kustini dari Bandung, Lutfi di Muara Wahau, Sari Ayu dari Riau, Siti Ramlan yang ada di Johor, semoga makin tersohor. Mustafa dari Pahang, Samsudin dari Malang, Siti Saro dari Depok, semoga tidak kapok. Herwanti di Magelang, Rahadian di Tangerang, Airahma Innova dan Irwan Mulyana. Lina dari Lubuk Linggau, semoga tidak galau. Ada juga Nur Zakia, Daryanti di Pondok Aren, Mastama emang keren, Maksri di Sukabumi, Riana di Saudi, yang lain harapan Tri. Besok malam Jumat lagi. Terima kasih kalian yang selalu meramaikan, memberikan kami semangat untuk tayang malam Jumat. Sampai jumpa minggu depan, semoga diberi umur panjang juga selalu banyak uang. Jangan lupa tuk saweran. Jangan lupa saweran, diingetin tuh. Karena sawerannya bukan untuk saya sendiri nih, untuk yang ada di sini biar tambah semangat menyediakan cerita yang akan saya baca, dan tuh yang ngedit tuh biar makin semangat upload tiap harinya. Baik, dengan selesainya segmen kirim-kirim salam pada RHI FM malam Jumat ini, selesai sudah perjumpaan kita malam ini. Kita akan berjumpa lagi di segmen Radio Horor Indonesia, tentunya malam Jumat depan. Terima kasih untuk teman-teman ada apa gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih untuk kalian atas support yang sudah diberikan. Tentunya jangan lupa tuliskan komen, biar minggu depan ada peluang untuk dibacakan komentar kalian. Tentunya supaya eksis ya. Baiklah, saya Tama sekarang undur diri. Jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita-cerita mistis yang lainnya. Baiklah, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku merindumu yang sampai saat ini tak sendiri. Apa kau merindu ku yang saat ini pun sendiri? Gaun putih ini perlahan memerah, seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh, seiring kau dan aku jauh. Kulit putih ini perlahan menjadi pecah, seiring tubuh penuh darah. Gaun putih ini perlahan berbau busuk, berbau busuk.
tapi aku tetap kekasihmu. Di jalan ini sepanjang ilalang tinggi menggenggam jemari ini. Di jalan ini juga aku merebah pasrah saat ajal mulai menjamah. Aku sendiri tanpamu di sini. Di jalan ini sepanjang